Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Satelit TV? Jumpa lagi bersama saya Norika Rahayu di program Pojok Kampus. Dan episode kali ini kita bersama dengan Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sudah bersama dengan kita Pak Agung. Halo Pak Agung, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah ya Pak ya. Nah Pak, sebelum kita ngobrol nih Pak, saya sebagai Gen Z ya Pak, tadi kan pasti TikTokan dulu nih, scrolling. Ternyata di FYP-nya Norika itu lagi marak sekali dengan membanggakan fakultas teknik. Nah kebetulan banget nih, sekarang Norika lagi sama salah satu program studi teknik, yaitu teknik informatika ya Pak ya. Nah nanti kita bakalan banyak sekali membahas, nggak cuma tentang tren doang ya Pak ya. Kalau fakultas teknik tuh cowok-cowoknya oke, pintar-pintar gitu. Pastinya kita bakalan lebih jauh daripada itu ya Pak ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak dari Bapak sendiri dan dari program studi teknik informatika. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Mbak Norika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, perkenalkan nama saya Agung Purwo Wicaksono. Saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatika di Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, jadi di sini ada tambahan sainsnya Mbak Norika, gitu ya, karena kalau di informatika sendiri itu sebenarnya tidak teknik sekali seperti itu. Ya, jadi makanya di tempat kami ditambahkan Fakultas Teknik dan Sains seperti itu. Jadi kalau di teknik sekali itu kan nanti ada, kalau kemarin saya lihat di kurikulumnya teknik itu ada 25 SKS untuk basic science. Jadi seperti matematika, fisika, bahkan ada kimia juga. Nah, kalau di informatika untuk hitung-hitungannya agak sedikit kurang begitu. Jadi agak baik, nanti mungkin bagi adik-adik siswa SMA yang ingin masuk ke Prodi Teknik Informatika tidak harus selalu yang memiliki bayangan bahwa hitung-hitungan semuanya hitung-hitungan, tidak seperti itu. Enggak ya Pak ya, jadi bukan suatu momok ya Pak ya. Oke, coba dong Pak bisa ceritain, kan teknik informatika tuh banyak ya Pak kampus-kampus. Nah yang membedakan teknik informatika di UMP dengan teknik informatika di universitas lainnya apa nih Pak? Oke, baik. Teknik informatika UMP itu sebenarnya pada umumnya sama. Jadi di informatika itu pada dasarnya mempelajari tentang bagaimana proses di komputer. Jadi basicnya kita adalah mempelajari komputer. Kemudian di dalam komputer itu informatika merubah agar komputer yang tadinya hanya berupa benda mati, dia bisa melakukan sesuatu yang bisa membantu manusia. Nah, kemudian di informatika UMP itu tidak hanya sekedar membantu gitu. Jadi kita saat ini yang lagi ngetren itu ada AI. Betul. Kalau di bahasa Indonesia kan kecerdasan artifisial. Betul. Nah, di informatika UMP itu kita sudah mendalami tentang AI. Ya, jadi AI-nya khususnya kemarin ada beberapa dosen kami itu melakukan kolaborasi dengan prodi aquaculture. Perikanan, begitu ya, di perikanan. Jadi membuat semacam AI untuk membantu diagnosis di perikanan. Jadi banget. Misalkan ikannya kurang pakan atau misalkan terkena penyakit, solusinya apa? Nah, kalau di AI seperti itu. Kemudian di tempat kami yang saat ini sedang booming itu adalah kita punya digital forensik. Digital forensik. Ya, digital forensik itu adalah salah satu
bagian dari informatika yang khusus untuk di bidang hukum. Jadi kalau misalkan seperti ada kejadian di hukum, kemudian di pengadilan itu hakim meminta bukti digital, biasanya berupa video, rekaman video, kemudian ada handphone dan sebagainya. Nah, digital forensik itu nanti yang biasanya sebagai tim ahli untuk dimintai keterangan tentang bukti itu. Jadi apakah bukti itu benar, apakah bukti itu akurat. Nah, itu nanti di tempat kami dipelajari bagaimana membuktikan bahwa memang itu buktinya benar. Seperti itu. Nah, ini yang sedang saat ini sedang mungkin sedang ngetren gitu. Oke, menarik nih ya. Ternyata nggak cuma seputar komputer aja, ternyata bisa diaplikasikan ke yang lebih soshum lah ya, ibaratnya kayak hukum tadi kan social humaniora sekali ya Pak ya. Oke, nah selanjutnya Pak, ada nggak sih kepeminatan atau penjurusan lain di TI? Kalau di TI itu tadi kita ada 3 sebenarnya, ada 3. Satu tadi di AI, kemudian yang kedua ada di digital forensik, kemudian yang ketiga ya sama seperti yang lain mungkin adalah kita membuat aplikasi. Base-nya adalah untuk saat ini base-nya berbasis web dan berbasis mobile. Jadi Android, kemudian di iPhone itu pakai iOS, versinya iOS, kemudian iPhone. Nah, kalau untuk web ya kita sesuai dengan yang dibutuhkan oleh instansi industri. Gitu. Nah Pak, tadi kan sempat disebutkan ya kalau di UMP ini sudah mempelajari tentang AI gitu kan. Nah, dari maraknya AI ini apakah jadi tantangan tersendiri, bisa dijelaskan Pak? Tantangan AI sebenarnya tantangannya lebih ke arah pemanfaatan AI. Gitu. Kalau AI-nya sendiri itu kan kita memang berkecimpung di situ, jadi bagaimana membuat AI-nya, bagaimana cara kerja AI-nya itu sendiri. Nah, yang jadi tantangan itu adalah bagaimana AI tidak menjadi guru kita sebenarnya itu. Iya Pak, jadi bukan jadi guru tapi jadi apa deh Pak? Jadi alat bantu. Jadi alat bantu. Ya, jadi filosofinya adalah informatika itu adalah mensolusikan masalah. Jadi ketika kita punya masalah, jadi bagaimana AI atau informatika atau dalam hal ini khususnya AI itu bisa membantu mencarikan sebuah solusi. Nah, jadi bukan malah AI yang sebagai gurunya lah gitu. Jadi, nah yang terjadi selama ini kan seringnya adalah justru kita sering dikontrol oleh AI. Nah ini yang jadi masalah di tempat kami agak sedikit, ya lagi ngetren memang misalkan seperti tugas. Nah tugas itu kan harusnya mahasiswa yang mencari urut-urutan langkahnya kemudian dibantu oleh AI. Tetapi justru AI yang membuatkan urut-urutannya. Nah ini yang jadi tantangan tersendiri saat ini. Malah AI yang suruh garap tugas ya Pak ya. Yang harus garap tugas kan mahasiswanya gitu kan. Tapi kalau di jurusan TI siswanya yang bikin AI-nya ya Pak. AI-nya itu ya, makanya di situ kita selalu wanti-wanti kepada mahasiswa, kita yang buat AI, jangan sampai AI yang membuat kita. Ini menarik sekali. Tentu saja masih banyak perbincangan kita ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah tetap stay tune aja terus di Pojok Kampus. Kembali lagi bersama Pojok Kampus dengan program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto bersama Pak Agung sebagai Kaprodi Teknik Informatika. Pak, boleh diceritakan nih mengenai akreditasi Teknik Informatika di UMP? Akreditasi Teknik Informatika UMP saat ini terakreditasi B. Baik, Pak. Ya, itu sampai nanti tahun 2027. Nah, jadi saat ini kami sedang berproses untuk reakreditasi. Insya Allah nanti di tahun 2026 akhir pertengahan September awal-awal tahun akademik kita akan reakreditasi kembali.
Nah, mohon doanya semoga bisa nanti naik jadi unggul. Amin, 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 amin. Oke Pak, bisa diceritakan juga nih mengenai profil dosen-dosen yang mengajar di sana? Oke, baik. Kami di Prodi Teknik Informatika UMP itu didukung oleh 17 orang dosen. Saat ini ada satu yang sudah meraih S3 doktor, kemudian ada 8 yang saat ini sedang studi lanjut. Nah, insya Allah nanti tahun depan kami mulai panen lah. Amin. Mulai panen doktor. Nah, insya Allah Informatika UMP lebih baik lagi ke depan. Kemudian kami didukung juga oleh ada 4 laboran. Nah, itu untuk laboran teknik jaringan komputer, kemudian ada rekayasa perangkat lunak dan AI serta pemrograman dasar, sama satu lagi laboran khusus untuk di digital forensiknya. Karena kami punya Digital Forensic Center. Gitu, jadi pusat studi untuk berikan sesuatu tentang digital forensik. Oke, baik. Pak, tadi kan ada 4 laboratorium ya Pak ya. Kalau misalkan di teknik sipil biasanya Norika udah kebayang nih laborannya seperti apa. Nah, kalau teknik informatika seperti apa sih Pak? Teknik informatika sebenarnya hampir sama dengan yang ada ya, karena informatika berbasiskan komputer. Ya isinya tentu komputer. Ya, bener. Kayak komputer, hanya mungkin di beberapa bagian seperti Digital Forensic Center itu kita punya alat yang digunakan untuk melakukan forensik. Jadi biasanya forensik itu kan misalkan HP-nya karena punyanya terduga kemudian dia melakukan formatting misalkan. Nah, kemudian nanti kita buka HP-nya, kemudian nanti diambil memorinya. Nah, kita rollback. Jadi kita kembalikan lagi datanya untuk sebagai barang bukti. Bisa seperti itu. Kemudian kita juga di lab jaringan itu ada kita punya banyak router yang kecil-kecil dari Mikrotik. Nah, kebetulan kita di jaringan komputer itu kerjasama dengan Mikrotik. Kita punya Mikrotik IT Academy, kemudian kita juga punya Cisco Academy. Jadi nanti untuk kurikulum jaringannya kita base-nya sudah ke industri, gitu. Kemudian untuk AI, karena AI ini kemarin kita mulai kalkulasikan butuh resource yang dalam tanda petik besar. Karena kemarin setelah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman itu ternyata butuh komputer yang dalam tanda petik super. Nah, kalau minta ke kampus mungkin agak susah gitu. Nah, akhirnya kita kemarin coba kolaborasikan dengan Google. Kita buat Google Colab. Kita sudah langganan dengan Google Colab begitu. Kemudian juga kemarin salah satu mahasiswa kami itu jadi ambassador-nya Google untuk AI Gemini. Nah, menarik nih. Jadi mahasiswa kami dalam tanda petik itu ketika mau menggunakan AI Gemini itu dapat fasilitas yang dalam tanda petik pro gitu ya, pro tapi gratis. Ya, kemarin saya tanya sekitar setahun ya, lumayan banget ya Pak ya. Itu, nah itu yang kemudian yang terbaru kita kemarin bulan November, Oktober kita kemarin kerjasama juga dengan Huawei. Nah, kita coba create IT Academy untuk Huawei begitu. Cuman masih on progress. Ya Pak ya. Ini banyak sekali ternyata ya kerjasama udah di spill duluan nih malah nih ya Pak. Nah, selain itu nih Pak, ada program-program yang ada di TI mungkin Pak? Program kalau untuk kita ada seperti magang. Kita juga ada magang, cuman kalau magang ini kita ada beberapa skema. Itu misalkan ada seperti kalau dulu zamannya masih Mas Menteri itu ada MBKM. Nah, kita melanjutkan program MBKM itu. Jadi mahasiswa bisa magang di industri, kemudian nanti nanti hasil magangnya kita bisa rekognisi, kita konversi menjadi sesuatu mata kuliah. Jadi nilai mata kuliah bisa diambilkan dari kegiatan yang lain, begitu.
itu deh Mbak, kayaknya itu. Dan MBKM MSIB itu ya Pak? Ya, Ya? MBKM Oke. MSIB. Oke, ternyata sudah di-spill tadi ya program-programnya, kerjasamanya seperti apa. Nah mungkin nanti di next segmen kita bakalan mengulas kembali, mengupas lagi mengenai teknik informatika karena unik nih, kerjasamanya udah sampai ke perusahaan-perusahaan besar raksasa ya kalau Norika bisa bilang. Jadi pasti pemirsa juga penasaran, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Kembali lagi dengan Norika Rahayu dan bersama Pak Agung juga dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tadi sudah sempat disinggung mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Teknik Informatika. Nah Pak, sekarang Norika mau ngomongin tentang kurikulum yang dipakai. Bisa tolong dijelaskan mungkin Pak? Ya, kurikulum di Teknik Informatika UMP kita mengadopsi dari beberapa pihak tentunya. Yang pertama kita mengadopsi dari Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer dari Aptikom. Nah kemudian dari asosiasi itu kemudian kami juga diarahkan ke ada asosiasi lagi namanya di Computing Curricula 2024. Jadi kami mengadopsi kepada dua organisasi tersebut. Nah insya Allah itu sudah mencakup kebutuhan nasional dan internasional. Keren banget. Jadi dan di computing curricula yang terbaru itu saat ini sistem pembelajarannya sudah tidak dosen oriented. Jadi bukan kami yang harus memberi, tapi kita sudah, kalau yang sekarang lagi ngetren itu namanya OBE, Object Based Education. Jadi Output Based Education. Jadi output yang mau diharapkan apa? Jadi misalkan nih mahasiswa, kami ada mata kuliah misalkan pemrograman dasar. Nah di pemrograman dasar itu diharapkan mahasiswa bisa membuat sebuah aplikasi kecil. Nah maka nanti pembelajarannya adalah mahasiswa dijelaskan, diberi pengarahan bagaimana membuat membuat aplikasi dari mulai awal sampai akhir, kemudian filosofi yang membuat aplikasi itu apa, tujuannya apa, nah kemudian sampai aplikasi itu dikatakan berhasil. Nah biasanya nanti tugas akhirnya itu berupa project. Nah project itu diminta bikin aplikasi. Gitu. Jadi aplikasi yang mungkin bisa aplikasi kecil di desktop komputer atau di HP atau nanti bisa juga bersnya web. Gitu. Nah itu jadi dari mulai awal kita sudah mulai diminta untuk membuat aplikasi. Jadi sudah base-nya project. Jadi insya Allah kalau disuruh programming bisa lah. Bisa dong ya, masa TI nggak bisa menggunakan Pak. Oke Pak, dari yang pernah Norika dengar nih kan teman Norika banyak juga yang anak teknik informatika. Mereka tuh kalau praktek itu kayaknya pusing banget Pak. Nah ini prakteknya ngapain aja sih Pak? Namanya KP kalau nggak salah itu ngapain aja sih Pak? Oh KP ya, kalau KP itu sebenarnya kerja praktek gitu ya. Kerja praktek itu salah satu mata kuliah di program studi biasanya. Ya filosofinya adalah bagaimana mahasiswa itu mengenal dunia kerjanya. Nah maka mahasiswa biasanya berinteraksi dengan klien dunia usaha, begitu. Klien itu bisa jadi dunia usaha, bisa jadi dunia industri, bisa jadi instansi dan lain-lain seperti itu. Nah, karena kami di bidang informatika dalam hal ini komputer, outputnya harus berupa sebuah aplikasi. Nah, biasanya mata kuliah KP kerja praktek itu dilakukan di semester 6 atau 7. Jadi dimulai di akhir-akhir. Gitu. Kenapa? Karena mahasiswa sudah menempuh proses bagaimana membuat sebuah aplikasi. Jadi mereka harusnya sudah paham. Begitu. Nah, sebenarnya kalau dikatakan sulit tidak, begitu ya. Karena mereka sudah pelajari dari awal. Nah, mungkin yang agak menarik itu adalah ketika mereka harus berhadapan langsung dengan klien. Oke, ya. Nah, ini yang biasanya mereka, karena terus terang
di prodi informatika itu pada umumnya mahasiswanya itu diam. Diam-diam jago ya Pak. Diam-diam gitu. Jadi ketika diminta untuk berhadapan dengan klien, ngobrol, biasanya saya minta coba tanya gali lebih detail masalahnya apa. Nah, mereka seolah-olah itu malu. Ya, malu. Bagaimana kalau saya bertanya Pak, nanti kalau saya salah ngomong gimana? Pak, nanti kalau saya ngomongnya terlalu ini gimana Pak? Ya nggak apa-apa, saya bilang, ngomong aja. Nah, ini yang di tempat kami mungkin di informatika yang menjadi mungkin dalam tanda kutip sulit gitu ya, karena harus berhubungan dengan klien. Nah, kemudian harus ngobrol, dipaksa untuk ngobrol. Walaupun di tempat kami sudah ada program-program untuk membuat mahasiswa senang ngobrol. Apa contohnya Pak? Kita ada mata kuliah seminar informatika. Nah, di situ biasanya mahasiswa diminta untuk presentasi. Kemudian dari universitas sendiri itu juga sudah ada program seperti mentoring, kemudian ada apa lagi ya kemarin itu? Ada beberapa, saya lupa itu. Nah, itu sudah diajarkan untuk public speaking sebenarnya. Gitu. Cuman mahasiswa ya karena informatika kan biasanya hadapannya sama komputer. Gitu. Nah, komputer mah diem aja ya Pak ya? Diem aja gitu kan lah. Begitu ketemu sama klien tergagap. Tapi saya bilang ke mereka itulah yang harus kalian dapatkan. Jadi salah satunya adalah kalian harus paham bagaimana kondisi klien kalian, kemudian kan harus bisa berkomunikasi. Nah, ini yang menjadi, kalau saya akan bilang bukan sulit tetapi menarik. Gitu. Tantangannya menarik karena kita harus bisa menggali informasi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh klien. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang menarik di mata kuliah itu. Begitu. Jadi memang di informatika, Norika kira ya udah mereka cuma berhadapan dengan laptop, dengan komputer, ngoding gitu, ternyata enggak ya Pak ya? Oh enggak, justru saat ini itu kita sedang bagaimana berusaha agar mahasiswa itu mau ngomong. Ya, makanya karena kan salah satu tujuannya di OBE itu adalah output based education. Nah, outputnya itu salah satunya mahasiswa bisa membuat aplikasi. Nah, untuk bisa membuat aplikasi yang baik, dia harus paham apa yang dibutuhkan klien. Nah, kalau nggak mau ngomong, ya nggak akan ketemu. Makanya kita coba bagaimana mahasiswa itu mau ngomong, kemudian kita biasanya kalau di perkuliahan itu lebih, jadi dosen itu sekarang modelnya hanya ngasih kisi-kisi, kemudian tanya jawab. Jadi mahasiswa itu lebih banyak untuk mengeluarkan idenya. Nah, ide-ide mahasiswa itu kadang keren-keren. Iya ya Pak ya. Oke, ini kan sayang ya idenya banyak tapi nggak mau disampaikan gitu ya Pak. Nah, adakah pengabdian masyarakat yang pernah dilakukan sama mahasiswa atau dosen teknik informatika Pak? Pengabdian ini kebetulan beberapa mahasiswa kami kita berkolaborasi kemarin dengan teknik sipil, dengan teknik kimia. Itu kita membuat saya lupa namanya. Intinya kita membuat irigasi. Di desa. Nah, kemudian di irigasi itu ada alat untuk mengontrol debit air. Nah, di situ mahasiswa kami masuk. Jadi mahasiswa kami diminta untuk membuat pendeteksi ya, untuk mendeteksi jumlah debit airnya, kemudian ketinggian airnya. Nah, sehingga nanti kalau misalkan terlalu tinggi muncul alarm. Kalau debitnya kurang nanti mungkin pintunya bisa dilebarkan lagi. Gitu. Canggih banget Pak, menarik sekali ya tentang program studi teknik informatika yang Norika kira mustahil banget nih bikin-bikin kayak gitu, ternyata anak-anak teknik informatika bisa mengeksekusi. Oke pemirsa Satelit TV, pastinya makin penasaran aja dengan program studi teknik informatika ini. So jangan kemana-mana, tetap sama Pojok Kampus. Masih di Satelit TV di program Pojok Kampus bersama program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto bersama dengan kita Pak Agung. Pak,
kan kalau mau memilih suatu program studi atau perkuliahan gitu kan harus dilihat dulu ya Pak ya, lulusannya tuh udah kerja di mana aja gitu. Nah kalau dari Prodi Teknik Informatika sendiri alumninya udah kerja di mana aja Pak? Oke, baik. Kalau alumni ya, nah, kita berdiri tahun 2007, berarti mulai ada alumni 2011. 2011 sekarang sudah 10, hampir 11, 12. Hampir 12, 13 tahun, jadi sudah banyak ya. Baik, untuk alumni, kita punya profil lulusan itu, satu, profil lulusan kami itu pasti bisa menganalisis. Menganalisis Ya, apa nih? menganalisis masalah yang ada, karena untuk membuat sebuah aplikasi komputer itu kan pasti kita harus tahu dulu nih masalahnya apa. Jadi pertama dia harus profil lulusan kami itu pasti bisa melakukan analisis kira-kira masalahnya apa. Nah kemudian dari setelah mengetahui masalah itu, maka alumni kami itu juga bisa memberikan solusi. Nah solusi tentu dengan langkah-langkah yang jelas gitu. Nah solusinya itu bisa kalau di kami informatika maka bisa berupa aplikasi apa dan sebagainya, seperti itu. Maka kalau ini bicaranya tentang informatika, maka lulusan kami itu bisa bekerja di hampir semua bidang sebenarnya. Kalau secara spesifik ya kami jadi programmer itu sudah jelas. Programmer, kemudian sistem analis, kemudian analis data, kemudian ada kalau di KKNI yang terbaru itu ada insinyur kecerdasan artifisial. Baru denger nih. Iya, baru denger. itu baru ada. Kemudian karena kami ada di bidang forensik, maka kami juga biasanya berkecimpung di bidang cyber security. Jadi ada forensik digital muda, nanti ada penanganan pertama bukti digital, kemudian ada security admin security, akan seperti itu. Nah, itu prospek kerjanya. Jadi kalau secara khusus memang kami di bidang IT. Nah, kalau secara umum maka prospek kerjanya bisa kemana saja. Nah, contohnya gimana Ya, Pak? misalkan nih, kan banyak nih. Pertama solution maker. Nah, karena kita tahu base masalahnya, maka kita bisa create solusinya. Maka contoh misalkan kita mau masuk ke bank nih, ke bank, oh di bank ada masalah bla 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 bla. Nah dari kami informatika maka akan kita mengetahui lebih detail, masalahnya benar apa sih? Nah setelah tahu masalahnya maka bisa muncul solusinya. Gitu. Jadi secara umum kami sebenarnya bisa masuk kemana saja. Mana aja bisa ya Pak Ya, ya? bisa. Jadi Oke. apalagi kan sekarang jadi nilai plus informatika itu biasanya kalau di lowongan pekerjaan menguasai aplikasi komputer. Nah, secara otomatis maka kami kuasai. Wih, iya dong. Itu. Udah satu set nih namanya komputer ya Pak Ya. Tuh, jadi kalau secara umum prospek kerjanya di situ. Nah, kalau untuk alumni sendiri beberapa di tempat kami ada jadi programmer, itu contohnya yang sudah bekerja saat ini. Kemarin kami baru habis tracer itu ada di, saya sebut merek boleh? Boleh. Nah, kami ada alumni kami yang bekerja di Rumah Sakit Islam Purwokerto, RSI. Okay. Dia sebagai kepala namanya apa ya? Yang bidang IT-nya. Kepala IT-nya di situ. Kemudian juga ada jadi programmer di Rumah Sakit Wiradadi Husada kalau saya tidak salah, yang di Jalan Sultan Agung. Itu. Nah, kemudian beberapa ada yang di Telkom juga, ada yang di Telkomsel, kemudian di BRI. Nah, jadi sekedar info, yang di BRI pun kemarin setelah saya cek lagi tidak di bidang IT murni, kayak gitu. Makanya saya bilang informatika bisa kemana-mana. Oke. Tapi yang murni tadi di situ jadi programmer biasanya rata-rata, kemudian jadi analis. Berarti ilmunya bisa bermanfaat ya Pak ya. Jadi Alhamdulillah. bisa kemana-mana.
kemarin itu, terus ada lagi yang jadi politikus juga ada, kemarin pernah. Tapi ini sebuah langkah yang positif ya Pak ya, ibaratnya ternyata lulusan teknik informatika nggak cuma jadi programmer aja loh, Ya. gitu kan. Kalau mau kuliah lagi informatika UMP juga Ada mahasiswanya siap. siap ya Pak ya? Alumni kami siap untuk itu. Jadi Oke. kemarin ada yang kuliah di UGM, kemudian di UAD. Ini di UAD itu sampai yang kemarin jadi dosen di Amikom. Nah, itu sekarang lagi studi S3 di UAD. Nah, kemudian ada yang studi lagi di Jepang. Kemarin ada yang di Jepang. Kemarin ada yang minta rekomendasi saya untuk berkuliah lagi di ITS. Jadi secara umum alumni kami bisa kemana saja. Kemana saja? Jadi kalau yang mau langsung kerja bisa langsung kerja, yang mau melakukan studi lanjut juga bisa studi lanjut. Jadi tidak berfokus hanya wah kalau lulusan S1 hanya bisa untuk studi lanjut. Tidak, kami lulus S1 bisa kerja. Iya. Studi lulus S1 juga bisa studi lanjut. Apalagi mengenai prospek kerja teknik informatika itu sangat luas ya Pak Ya, ya. sangat luas Karena sekali. teknologi juga makin canggih aja ya, pastinya orang-orang di belakang teknologi itu masih terus akan relevan Berkembang, ya ya. Pak ya. Oke, tentu saja kita bakalan mengulik lebih banyak lagi mengenai program studi teknik informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV. Kembali lagi bersama Pojok Kampus, bersama program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pak Agung, pastinya pemirsa di rumah banyak yang penasaran bagaimana cara bergabung bersama Teknik Informatika menjadi mahasiswanya. Coba dong Pak, di-spill gimana caranya Pak? Oke, baik. Untuk jadi mahasiswa Teknik Informatika UMP, satu yang jelas dia harus lulus sekolah SMA. SMK tapi boleh Pak? Boleh. Jadi di informatika itu boleh semuanya. Jadi dari SMA boleh, SMK boleh, MA boleh, yang mondok pun boleh. Ya, jadi mau IPA, IPS semuanya boleh. Jadi tidak harus punya base programming atau base yang di informatika, tidak. Jadi kami semuanya boleh. Gitu. Kemudian yang kedua, ini mungkin yang agak sedikit syarat yang kedua itu adalah buta warna. Buta warna, Ya. oke. Nah ini boleh dengan kondisi tertentu atau boleh dengan catatan tertentu, gitu. Karena di tempat kami memang buta warna itu ada beberapa bagian yang memang membutuhkan warna. Oh, contohnya gimana Pak? Contohnya misalkan di jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu kan kita setting alat ya, setting alat, kemudian ada setting kabel. Nah, di kabel itu ada warna-warnanya. Oh iya betul. Nah, ini yang kalau dia buta warna maka akan sulit. Gitu. Itu yang. Nah, tapi bagian yang lain yang tidak buta warna itu juga masih banyak. Nah, makanya kami biasanya untuk kasus-kasus khusus calon mahasiswa yang buta warna, biasanya kami ada semacam ya surat perjanjian lah, gitu ya, surat pernyataan bahwa tidak akan menuntut untuk disamakan yang warnanya. Gitu. Ya kira-kira begitu, tapi saya lupa redaksinya. Berarti di kampus ini sangat menjunjung tinggi inklusivitas ya Pak ya? Ya. Semuanya bisa, asalkan ada kemauan buat belajar ya Pak ya? Betul. Luar biasa sekali. Oke, yang mau daftar gimana Pak? Kalau yang gimana tadi? Yang mau mendaftar nih? Oh, yang mau mendaftar langsung saja, Mas, datang ke UMP. Di situ nanti ada gedung pendaftaran penerimaan mahasiswa baru. Nah, nanti tinggal masuk ke situ. Atau sekarang juga bisa online. Bisa ya Pak ya? Bisa di PMB UMP ACID. Gitu. Dan itu sudah dibuka mulai sekarang. Jadi bagi adik-adik siswa SMA, MA dan sederajat kalau ingin mulai mendaftar di informatika UMP,
sudah mulai sekarang. Ya. Dan di kami motonya adalah bisa masuk, bisa keluar. Bisa masuk, bisa keluar ya Pak ya? Jadi nggak cuma masuk doang nggak bisa keluar kan? Iya. Serem ya Pak? Ya, dan kami juga berusaha untuk tidak lama-lama lah. Jadi normalnya karena kami 147 SKS yang harus ditempuh, nah itu ditempuh dalam waktu normal 8 semester, 4 tahun, ya maka kami usahakan mahasiswa bisa lulus 4 tahun. Kayak gitu. Syukur-syukur bisa lebih cepat, karena ada beberapa itu kasus bisa 3,5 tahun, 7 semester bisa lulus. Keren banget. Gitu. Oke, ada beasiswa nih nggak Pak untuk adik-adik di rumah yang sekiranya mau ikut bergabung tapi ada kendala finansial seperti itu? Untuk beasiswa ada banyak, sebenarnya ada banyak. Nanti bisa diakses langsung ke penerimaan mahasiswa baru di PMB. Contohnya, terutama bagi kader dari Muhammadiyah itu ada ya karena dari Muhammadiyah ya. Jadi ada. Kemudian tapi yang umum juga ada. Ada umum juga ada beasiswa. Kemudian bagi adik-adik yang punya apa namanya? Ini di lomba apa namanya? Prestasi di lomba gitu. Prestasi di lomba. Kita juga ada biasanya ada beasiswa atlet. Gitu. Dan itu lumayan banyak, maksudnya membantu. Kalau saya tidak salah ingat itu bebas biaya pembangunan atau apa gitu. Pokoknya banyak gitu. Lumayan banget ya lumayan Pak itu. Ya. Kalau yang atlet ya nanti, tapi tingkatnya tingkat nasional karena memang beberapa di tempat kami ada itu misalkan atlet menembak, ada atlet panahan, ada atlet taekwondo, itu di informatika ada. Keren banget. Mereka nggak cuma jago ngoding, tapi juga jago olahraga ya Pak. Jago olahraga. Oke, ini terakhir Pak, ada pesan-pesan buat para pemirsa yang ada di rumah mungkin Pak, silakan. Bapak Ibu yang berada di rumah, jangan ragu untuk mengkuliahkan putra-putrinya di Informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Karena dengan berkuliah di Informatika UMP, insya Allah prospek kerjanya jelas. Seperti tadi ada yang sudah jadi rektor, ada yang jadi pejabat, dan lain-lain. Insya Allah kami punya program di Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu namanya Zero DO. Nah, jadi bisa masuk, bisa keluar. Nah, itu yang insya Allah kami akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu hingga lulus. Gitu. Baik. Seperti itu untuk para pemirsa, jadi jangan ragu ya. Jadi buat adik-adik sekalian yang pengen ikutan tren di TikTok nih mengenai gimana bangganya masuk teknik ya. Ternyata nggak cuma sekadar bangga-bangga di TikTok juga, tapi bisa bangga-bangga ke teman-teman kalau ternyata teknik informatika itu ya pada khususnya pada hari ini punya prospek kerja yang sangat menjanjikan. Nah, kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya di Pojok Kampus episode selanjutnya. Saya Norika Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.